Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa. Abi dan Umi kembali akan menemani sahabat semua. Tentu saja masih di channelnya Asti Family ya. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini Abi dan Umi akan menyampaikan hikmah dari sholat. Sholat apa itu, Bi? Nah, kita secara umum saja sholat, Mi. Jadi kita akan menyampaikan apa saja hikmah di balik perintah sholat. Karena setiap Allah memerintahkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Bahkan hikmahnya itu lebih besar dari apa yang kita ketahui, ya. Termasuk dari kewajiban sholat itu sendiri. Namun sebelumnya mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, atas berbagai macam nikmat dan anugerahnya yang telah kita terima, baik itu terasa ataupun tidak. Terutama nikmat iman, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak disembah, dan Rasulullah SAW satu-satunya yang diakui sebagai utusan Allah. Serta kita mensyukuri atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Nah, kalau nggak sehat kan kita nggak bisa seperti ini. Nikmat sempat juga ya, kalau kita tidak diberikan kesempatan kita tidak mungkin bisa bersua ya teman-teman, walaupun hanya di dunia maya. Dan ini nikmat yang sangat luar biasa ya, termasuk ya nikmat sehat ini yang kadang-kadang kita lupakan ya. Kadang-kadang nikmat itu hanya berbentuk materi gitu. Dan itu semua patut kita syukuri, karena semakin kita bersyukur maka Allah semakin menambah nikmat kita. Dan juga sholawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan untuk baginda Rasulullah SAW, untuk para sahabatnya, dan juga kita semua ya senantiasa berharap untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Baik sahabat, kita kembali ke pembahasan awal ya, bahwa di kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama membahas, sama-sama belajar ya, Mi ya. Kita juga masih belajar hikmah dari sholat. Nah, jadi sholat itu, Mi, banyak sekali hikmahnya untuk kita, bukan hanya sekedar perintah ya, dan kewajiban utama yang harus kita perhatikan. Dan sholat itulah yang paling harus kita perhatikan. Bahkan perintah sholat kan, kalau zakat hanya untuk yang mampu, haji juga untuk yang mampu ya. Terus di dalam rukun Islam apa saja, syahadat, sholat, puasa ya. Yang lainnya zakat untuk yang mampu ya, zakat gitu kan. Nah, untuk sholat itu ya, selama kita ingatannya masih ada, walaupun kita sakit ya, kita tidak boleh meninggalkan dan wajib ya melaksanakannya. Itulah kewajiban sholat. Jadi sholat itu tidak main-main. Nah, di balik perintah itu kan seperti tadi ya disampaikan bahwa sahabat, setiap sholat itu pasti ada hikmahnya untuk kita. Nah, dan ketika kita sudah merasakan hikmah dari sholat itu ya, sholat itu tidak akan merasa sebagai beban. Karena memang banyak yang merasakan sholat itu ada, untuk orang itu ada tingkatannya, ada yang merasa masih kewajiban. Nah, untuk orang-orang yang merasa bahwa sholat itu adalah kewajiban pasti akan merasa berat, terutama untuk sholat subuh dan sholat isya ya. Makanya sholat subuh dan sholat isya itu kan untuk membedakan antara mana orang yang mukmin, mana yang orang munafik gitu kan. Karena memang berat untuk melakukan itu. Dan kalau kita merasakan bahwa sholat itu adalah sesuatu kewajiban, maka untuk melakukannya itu akan terasa berat. Berbeda dengan yang sudah merasakan kebutuhan gitu nih. Jadi kalau kita sudah merasakan kebutuhan akan sholat, karena memang pada dasarnya sholat itu bukan untuk Allah ya, tapi untuk kita juga, maka kita tidak akan merasa beban ketika melaksanakan sholat itu. Bahkan inginnya kita terus sholat gitu. Tapi kan tidak seperti itu ya, kita juga punya kewajiban yang lainnya, bukan hanya sholat ya. Termasuk seorang suami punya kewajiban untuk mencari nafkah ya. Baik,
Di antara hikmah sholat itu teman-teman, yang pertama adalah bisa mencegah perbuatan ya keji ya dan mungkar. Jadi dengan sholat itu sahabat, secara otomatis kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika kita punya keinginan ingin merubah karakter kita yang terasa jelek, misalkan kita sudah introspeksi ya, nah terus sudah merasakan dan menemukan apa yang jelek di dalam diri kita, karena yang tahu kejelekan diri kita dan juga sifat-sifat kita yang kurang baik hanya diri kita dan Allah gitu. Nah ketika kita sudah menemukan introspeksi, melihat ke dalam itu kan, oh saya ini atau kita merasa berat untuk melakukan hal-hal yang baik, kita nyaman misalkan di zona mungkar gitu ya, di zona kemaksiatan. Nah ketika kita ingin memperbaiki diri, tinggal memperbaiki sholat, karena sholat itu akan secara otomatis ya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu. Jadi di antara hikmah sholat itu, kita akan dihindarkan diri ya, karena secara hakikat kan kita sebenarnya tidak mampu untuk melakukan maksiat, melakukan taat atau menghindari maksiat. Nah dengan sholat itu adalah salah satu usaha yang bisa membuat kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan itu sudah dicantumkan di dalam Al-Quran bahwa sholat itu tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi Allah akan mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah itu salah satu hikmahnya ya. Jadi ketika kita ingin memperbaiki diri teman-teman ya, tinggal kita perbaiki sholat saja. Dan usahakan sholat itu senyaman mungkin ya. Seperti yang telah disampaikan di video-video yang lalu ya, sholat itu kita harus memperbaiki dulu secara fikihnya, artinya ya syarat, rukun, terus sahnya, terus batalnya juga kita harus mengetahui, dan nanti perbaiki dengan mengetahui bagaimana sholat secara tasawuf ya, seperti itu. Nah jadi yang pertama, dengan sholat kita akan tercegah diri dari perbuatan keji dan mungkar ya. Nah itu jadi sangat banyak sekali ya, dengan kita sholat sungguh-sungguh ya, secara otomatis, secara berangsur-angsur kita akan memperbaiki diri sendiri. Nah jadi kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar secara otomatis. Kalau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar berarti kita melakukan amal baik gitu kan. Nah dan akan membawa hal yang baik juga. Nah terus yang keduanya, dengan sholat itu bisa mendidik diri menjadi orang yang disiplin nih, pribadi yang disiplin. Kenapa sholat bisa menghasilkan pribadi yang disiplin? Nah seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa sholat itu kan ada waktu-waktunya ya. Bahwa sholat itu kanat salal mu'minina kita mau putar. Jadi sholat itu kan dipardukan dan juga ditetapkan waktu-waktunya. Nah kita kan selalu disiplin ya, baik ada orang ataupun tidak ya. Disiplin diri, datang waktu zuhur ya kita sholat zuhur, datang waktu asar ya kita sholat asar, datang waktu maghrib ya kita sholat maghrib, dan waktunya kita disiplin karena sudah tahu. Nah ini akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita di dalam tindakan. Misalkan itu juga akan berpengaruh juga terhadap kinerja kita di lingkungan tempat kita kerja ya, karena kita sudah terbiasa disiplin ya. Di dalam sholat kan ada waktu-waktunya. Nah di dalam kerjaan pun ada waktu-waktunya. Ada orang yang kadang-kadang ya menganggap bahwa korupsi itu, misalkan ya, korupsi itu hanya mengambil uang negara, tidak sadar bahwa dirinya juga melakukan korupsi, misalkan korupsi waktu. Contoh nih ya, ini bahayanya kalau kita tidak disiplin. Nah misalkan waktu kerja di salah satu kantor atau salah satu perusahaan itu mulai jam 8 sampai jam 4 misalkan. Nah ternyata orang tersebut misalkan masuknya itu jam 9, berarti dia sudah korupsi waktu ya, sebab 1 jam. Nah berarti apa yang dia terima dari gaji tersebut ada sesuatu yang tidak halal. Kenapa? Perusahaan membayar kita dengan gaji sekian itu dari mulai jam 8 sampai jam 4, sementara kita masuknya misalkan jam 9 atau jam 10. Nah berarti kita sudah korupsi waktu. Nah itu juga bisa bermasalah itu. Nah dengan sholat
karena sudah terbiasa disiplin waktu, datang waktu subuh kita sholat, walaupun istilahnya kita masih ngantuk, ya kita bangun karena merasa bahwa ini kewajiban, dan juga kita tahu bahwa sholat itu di waktu-waktu. Nah, jadi kita harus mematuhi apa yang telah diaturkan ya oleh Allah melalui Rasulnya, bahwa jam segini harus sholat subuh. Itu akan sangat berpengaruh terhadap pribadi kita, terutama akan melatih diri kita menjadi orang yang disiplin ya, seperti itu. Itu salah satunya ya, karena memang kadang-kadang kan banyak orang yang tidak disiplin dalam hidup ya. Dina bahasa Sunda merasa maneh itu tuh bisa ngatur diri gitu kan. Padahal kalau tidak diatur oleh kita, tidak belajar disiplin, ya siapa lagi yang mau melatih kita atau mengarahkan kita menjadi orang dengan pribadi yang disiplin seperti itu. Ya, dengke ya. Jadi toke tungtung nama gitu kan. Kadang-kadang kan gitu. Makanya ke anak-anak ya jangan sampai kita lunak gitu dalam urusan sholat. Karena ya kita juga yang rugi gitu sebagai orang tua. Kita di dunia sudah jelas lah disibukkan dengan anak-anak, dari mulai biaya, pakaian dan lain sebagainya, jajannya ya, sampai ya sebagai orang tua biasanya kita hanya sisanya biasanya kan gitu untuk orang tua yang benar, tapi kan gitu dari anaknya. Orang tuanya akan lebih bahagia ketika bisa memberikan sesuatu terhadap anaknya ya, tapi bukan berarti memanjakan, tapi melupakan misalkan sholatnya. Ya di dunia kita sudah disibukkan, di dunia sudah dibikin sengsara sama anak, di akhirat malah kita ini. Makanya ya latihlah anak disiplin itu dari sholat gitu kan. Nah itu salah satunya ya. Terus juga bisa melatih diri dari menjadi pribadi yang tangguh nih. Tangguh ya, kita kan dengan sholat itu akan membangun diri menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kokoh ya, pantang menyerah gitu kan, seperti apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Ma'arij itu nih ayat ke-19 sampai 23, bahwa artinya Allah berfirman seperti ini, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah, lagi kikir, itu sifat manusia, sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nih di sini kan ya, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Nah jadi manusia itu sahabat memang sudah diciptakan dengan sifatnya yang selalu berkeluh kesah, mendapatkan masalah sedikit berkeluh kesah, keluh kesahnya lagi ke makhluk lagi kebanyakan kan gitu. Ini saya punya masalah ini ya, seolah-olah makhluk itu akan memberikan solusi. Ya, kalau kita solusinya ke makhluk, mencari solusi ke makhluk, ya yakinlah bukan solusi yang akan kita dapat ya, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ya ketika kita sudah terbiasa melakukan sholat, menunaikan sholat, mendirikan sholat, maka secara berangsur-angsur kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Artinya ya ketika kita mendapatkan permasalahan, kita tidak cengeng ya. Karena yakin apa yang disampaikan, apa yang kita terima itu dari Allah, dan Allah tidak akan membebani kita dengan ujian yang kita tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dengan sholat itu karena Allah sendiri yang menjanjikan bahwa ada pengecualian ya. Manusia diciptakan dalam keluh kesah, tapi ada pengecualian, yaitu orang yang mendirikan sholat dan konsisten. Artinya ya tidak bolong-bolong gitu kan, waktunya juga kita tepat ya, lebih mengutamakan sholat dibandingkan pekerjaan. Nah itu akan berpengaruh terhadap pribadi kita secara berangsur-angsur ya. Kita akan apa teman-teman, jadi kita akan menjadi pribadi yang kuat, tangguh ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan ujian, baik itu di dalam kehidupan rumah tangga atau hal lainnya, ya kita akan tangguh menghadapinya ya. Ya itu makanya ketika kita awal-awal berumah tangga dulu ya walaupun ya memang kita jauh usianya, yang kita bina itu kan sholat. Karena dengan sholat itu ya kita insya Allah akan bisa mengatasi berbagai macam masalah. Karena kita pasti sebagai manusia itu tidak akan lepas dari masalah. Kalau misalkan kita tidak ingin punya masalah, ya berhenti jadi manusia gitu. Setiap manusia pasti punya masalah. Nah cuman dalam
dalam menangani masalah, dalam mengatasi masalah, ya setiap orang itu berbeda-beda. Dan juga dalam menyikapi masalah. Ada yang masalahnya sama tapi merasa bahwa itu masalah paling berat. Itu. Bahkan banyak yang sampai bunuh diri. Karena masalah itu seperti segenggam segenggam garam. Nah, jadi tergantung kita menyikapinya, tergantung wadahnya. Wadahnya apa? Hati. Gitu. Nah, kalau misalkan garam kan ditaruh di gelas yang kecil pasti terasa asinnya, sangat luar biasa. Kita taruh jumlah garamnya sama ya, kita taruh misalkan ke jolang yang lebih gede semakin tidak terasa. Apalagi misalkan si garam itu ditaruh di kolam ya. Nah, semakin tidak terasa. Begitupun dalam permasalahan gitu ya. Jadi dengan sholat itu kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Nah, bukan hanya itu, kalau kita misalkan melakukan sholat ya, kita akan akan ya ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita benar di dalam sholatnya, konsisten di dalam sholatnya, baik itu secara fikih benernya, baik itu secara tasawuf, secara tauhidnya. Nah, kita akan mendapatkan jaminan untuk hal derajat tingkatan kita, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, di mata manusia, Allah akan menaikkan derajatnya. Seperti apa yang disampaikan oleh salah satu hadis ya, riwayat Muslim, seperti ini. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Artinya ya sholat di sini ya. Ya, tidak sujud kepada Allah atau satu kali. Maksudnya seperti apa? Karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, maksudnya melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan dari dirimu. Jadi maksudnya seperti ini. Hendaklah engkau memperbanyak sujud ya kepada Allah. Karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat. Ya. Jadi setiap kita sujud satu kali, artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah justru sebaliknya akan mengangkat derajat kita, baik di sisi Allah maupun di sisi di pandangan manusia. Ya, kadang-kadang kan kita tidak memanai ya kalau misalkan sujud. Cobalah sujud. Misalkan kepala kita yang paling kita agung-agungkan, paling kita muliakan. Kenapa? Ketika kita ada yang memukul kepala pasti marah lah. Tapi di hadapan Allah, kepala kita sejajarkan, jidat kita sejajarkan dengan kaki. Anggota tubuh yang selalu paling di bawah. Nah, seperti itu. Karena memang pada dasarnya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, teman-teman. Jadi ketika kita semakin menyadari siapa diri kita, maka kita akan semakin rendah hati. Tidak akan sombong. Kenapa? Ya, siapa kita gitu. Wong di hadapan Allah saja kita tidak ada apa-apanya. Apalagi misalkan jika kita menyadari posisi kita, betapa kecilnya kita di alam semesta ini. Coba kita bandingkan misalkan. Contoh, ya kalau kita duduk di satu kursi yang kecil mungkin kita merasa besar ya. Tapi coba kita duduk di tengah-tengah rumah. Di kursinya semakin kecil kita. Karena memang rumah lebih besar dari kita. Coba perbandingkan misalkan kita duduk di tengah lapangan. Semakin tidak ada kita. Apalagi misalkan kita duduk di tengah alam semesta ini. Kita tidak akan kelihatan gitu pada dasarnya. Nah, siapa kita? Nah, dengan semakin menyadarinya betapa rendahnya kita di hadapan Allah, maka Allah semakin akan meninggikan derajat kita. Satu kali sujud berarti satu kali Allah mengangkat derajat kita. Nah, semakin sering kita sujud, bukan hanya di sholat fardu, sunat juga kita lakukan, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah, seperti itu. Juga untuk meraih pertolongan Allah, ini yang terakhir, walaupun banyak ya hikmahnya, tapi ya waktu kan. Nah, jadi untuk meraih pertolongan Allah, nah kita juga harus meminta pertolongan itu kepada Allah saja gitu, jangan sampai ke selain Allah. Karena ia karena budu, ia karena selain. Kita beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan pun harus ke Allah juga. Ya, caranya ya dengan sholat seperti itu. Wasta'inu bisobri wa sholat. Kita memohon pertolongan dengan sholat. Makanya sangat aneh kalau misalkan ada orang yang ketika mendapatkan permasalahan kok larinya ke makhluk. Padahal tidak misalkan. Apalagi ke dukun. Ini sangat aneh juga. Contoh gini kan. Nah, ketika kita misalkan merasa syarat rezeki.
Kan ada di dalam sholat itu. Allah memberikan jalan. Bagaimana kita wasta'inu bisobri washolat, bagaimana kita memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Seperti ini. Ketika kita syarat rezeki, ada kan sholat untuk memudahkan rezeki ya dengan sholat itu. Nah, walaupun kita, tapi tetap sholatnya harus lillahi ta'ala, bukan karena rezekinya ya. Tapi Allah kan yang menjanjikan bahwa ketika kita sholat duha, berarti rezeki akan digampangkan, termasuk sholat tahajud. Ketika kita ada permasalahan, misalkan jangan lari ke dukun, kan ada sholat istikharah untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, pilihan kita mana yang harus kita pilih. Kan ada sholat istikharah, ya. Ketika kita terdesak kebutuhan, kan ada sholat hajat. Kenapa kita harus lari ke makhluk? Sementara Allah telah menyiapkan bagaimana cara untuk meminta pertolongan kepadanya dengan sholat itu. Nah, seperti itu. Dan insya Allah lah kita di lain kesempatan kita bahas juga ya. Jadi begitulah teman-teman masalah sholat. Dan terakhir ya Abi dan Umi ya amanat ya. Tegakkan sholat dengan sebenar-benarnya, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Karena dengan meninggalkan sholat kita akan rugi sama sekali. Bukan hanya diri kita yang harus kita tegakkan sholat, belajar untuk menegakkan sholat, tapi juga keluarga kita. Ya. Karena dengan sholat itu, selain kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan ridhonya, kalau kita benar-benar ikhlas dan juga melakukannya sesuai aturan, insya Allah akan mendapatkan hikmah seperti apa yang tadi disampaikan. Ya, bisa menjadi tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, terus kita akan menjadi pribadi yang disiplin, dan juga kita akan menjadi seorang pribadi yang tangguh, dan juga akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa terhapus dari kesalahan dan dosa ya, dan juga bisa meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kebetulan udah siang nih, tampak di belakang udah semakin siang ya, dan kita harus ada kegiatan lain. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan jangan lupa dukung terus channelnya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.